Memiliki keberanian adalah kunci untuk kita bisa hidup yang selalu berkemenangan. Berani melangkah sesuai firman Tuhan. Jangan terlalu banyak berpikir dan mengulur waktumu untuk berani melangkah. Berani menyelesaikan konflik dalam hal ekonomi maupun konflik keluarga. Berani berkorban harta, persepuluhan, dan melayani Tuhan. Hidup yang selalu berkemenangan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua sehat dan dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna membuat pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di rumah kita masing-masing. Dan kita akan sama-sama beribadah kepada Dia pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita yang terbaik. Biarlah pagi hari ini kita boleh menyenangkan hatinya. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Berbagai keadaan dan situasi boleh kami hadapi dan bersama Engkau. Hari ini kami boleh lebih dari pemenang, karena kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, tidak dapat kami membalas kasih Tuhan yang besar. Hanya ini hidup kami persembahkan di hadapan Engkau. Kami akan memuji-muji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau mendengar doa kami. Dan biarlah Engkau disukakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersukacita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersukacita di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa saat hati kami percaya kepadamu,
maka kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi gerejamu, bagi pekerjaanmu yang ada di Sokaraja dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku. Amin. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Katakan setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Dalam firman Tuhan pagi hari ini boleh menegur, menasehati hidup kita, menuntun dan membimbing kita agar kita tetap boleh berjalan di dalam jalan Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita naikkan satu pujian kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan
Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar, memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu adalah penasehat bagi kami. Firman-Mu adalah petunjuk jalan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah jaminan kekuatan, sumber berkat, keberhasilan, dan keberuntungan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya saat ini diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya sukacita Tuhan ada dalam hidup kita sekalian. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang selalu berkemenangan. Sekali lagi firman Tuhan saat ini adalah hidup yang selalu berkemenangan. Saya akan membacakan ayatnya di dalam kitab Korintus, yaitu dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu saudaraku, tentu saja ini sebuah ungkapan yang sangat jelas dari seorang hamba Allah di dalam pengalamannya melayani Tuhan, pengalamannya dalam hidup sehari-hari bersama dengan jemaat. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberi tuntunan untuk hidup di dalam jalan yang penuh dengan kemenangan. Melalui hambanya ini yaitu Rasul Paulus, Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil agar banyak jiwa boleh mendengar, boleh percaya, boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, karena itu saya percaya warna hidup kita adalah hidup yang diwarnai dengan kemenangan. Saudara, bukan kadang-kadang menang, tetapi mari kita mau jalani hidup yang selalu berkemenangan. Saya seringkali menjumpai ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya senantiasa kalah menghadapi keadaan, menghadapi situasi, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi bahkan diri sendiri sekalipun. Seringkali dia tidak bisa bersikap dengan baik dan benar. Firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita bagaimana saudara dan saya bisa hidup selalu berkemenangan, bisa hidup selalu berhasil, bisa hidup selalu beruntung sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita sekalian. Amin saudaraku. Saya akan menyampaikan tentang hidup yang selalu berkemenangan ini dengan kata kunci yang sangat sederhana. Kata kuncinya adalah berani. Kata kuncinya sekali lagi adalah berani. Nah, saya akan menyampaikan tentang 3 keberanian supaya saudara dan saya selalu hidup berkemenangan. 3 keberanian itu harus dimiliki oleh kita. Dan 3 keberanian ini, saudaraku, dimiliki oleh seorang hamba Allah yang bernama Abraham. Karena itu kalau Abraham dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Allah menjadi bapa orang beriman, maka Abraham adalah contoh dan teladan konkret nyata dalam hidup kita bahwa dia adalah sosok pribadi yang hidupnya selalu berkemenangan. Karena itu nama Abraham dicatat sampai hari ini menjadi sebuah sejarah besar bagi dunia ini. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara kita semua yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saudara akan mencetak sejarah, saudara akan menjadi pelaku sejarah, saudara akan menjadi pembuat sejarah, sejarah hidup yang penuh dengan kemenangan, di mana berkat keberhasilan, keberuntungan sebagai orang percaya akan menjadi sebuah kesaksian nyata dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, keberanian yang pertama yang harus dimiliki oleh kita
contoh dari kehidupan Abraham, yaitu berani melangkah sesuai firman Tuhan. Ini keberanian yang pertama. Saya akan membacakan ayatnya dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan ayat terakhir. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang kasih Tuhan, panggilan Tuhan kepada Abraham untuk pergi meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, kampung halamannya, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ini menjadi sebuah perintah yang sangat jelas bagi Abraham. Dan pada waktu Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan memberikan janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Namamu akan termasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, antara perintah dan janji Tuhan begitu jelas bagi Abraham. Dan pada waktu Abraham sudah mendengar perintah Tuhan yang begitu jelas dan janji Tuhan yang begitu jelas, maka Abraham di dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, di sini Abraham berani bertindak. Abraham berani melangkah. Sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya, dia tidak banyak mikir, dia tidak banyak pertimbangan, dia tidak banyak ngomong, dia tidak menunda-nunda waktu, mengulur-ulur waktu. Pada waktu firman-Nya begitu jelas berbicara kepada dia, janjinya begitu jelas disampaikan kepada dia, maka saat itu dia langsung melangkah dan langsung bertindak. Dia punya keberanian untuk melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, karena itu tidak heran kalau Abraham hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai sekarang menjadi berkat bagi seluruh umat di muka bumi ini, bahkan di setiap zaman kehidupan. Nah, saya percaya saudaraku, seringkali kalau kita mau hidup berkemenangan, kita menghadapi sesuatu yang baru, tantangan yang baru, persoalan yang baru, ya, masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Ini seringkali menjadikan alasan bagi kita untuk tidak berani melangkah, menjadikan alasan kita untuk mempertimbangkan dan menunda-nunda untuk taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini berbicara kepada kita, kalau saudara menerima panggilan Tuhan, saudara jangan berbantah dengan Tuhan. Saudara jangan menunda terhadap panggilan Tuhan. Tuhan rindu memberkati engkau, mengubah hidupmu, mengubah masa depanmu. Tuhan akan memakai engkau bahkan menjadi berkat. Standar orang Kristen tidak cukup hanya diberkati, karena hanya diberkati itu hanya mandek untuk dirinya sendiri. Tetapi standar orang Kristen diberkati supaya menjadi berkat, diselamatkan supaya bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, dihibur supaya bisa menghibur orang lain, dikuatkan supaya bisa menguatkan orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kata kunci untuk hidup selalu berkemenangan adalah berani. Karena itu berani yang pertama sekali adalah berani melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Abraham melangkah bertindak tidak sesuai dengan keinginan dirinya, tetapi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, keberanian yang kedua yang harus dimiliki oleh kita, seperti yang dimiliki oleh Abraham, adalah berani menyelesaikan konflik. Orang yang sudah berani melangkah, saudaraku, orang yang sudah berani taat melakukan firman Tuhan, nanti akan ada masalah-masalah yang baru yang timbul sesudah kita melakukan firman Tuhan.
Masalah-masalah itu sebetulnya adalah masalah yang wajar karena kita sedang melangkah dengan gaya hidup yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan kehendak Tuhan yang baru dimengerti, baru dilakukan. Maka kita menemukan juga masalah-masalah yang baru. Nah, di sini kita akan menemukan masalah yang pertama adalah masalah ekonomi, saudaraku. Coba kita lihat di dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara perhatikan, Kejadian pasal 12 perikop pertama adalah Tuhan memanggil, menyuruh Abraham pergi dan memberikan janjinya untuk diberkati Tuhan luar biasa, dan Abraham taat sesuai dengan firman Tuhan. Abraham mendirikan mezbah, tetapi di perikop berikutnya mulai terjadi masalah baru, yaitu masalah ekonomi. Di negeri Abraham tinggal di situ terjadi bencana kelaparan, bahkan di sana dikatakan kelaparan yang hebat. Saudaraku, bagaimana dengan kita sekalian? Pada waktu kita komitmen untuk taat kepada firman Tuhan, tiba-tiba masalah ekonomi dalam keluarga timbul, masalah ekonomi di kampung kita timbul. Apakah saudara masih tetap berani melangkah dan berani yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa satu saat itu akan terjadi dalam hidup kita? Abraham menghadapi risiko yang besar. Dia harus mengungsi ke Mesir. Dia mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan keluarganya untuk menghadapi bencana kelaparan ini. Dan terbukti pada waktu Abraham masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat kecantikan daripada istri Abraham, dan Firaun sendiri menginginkan untuk Sarai bisa menjadi istrinya. Tetapi kita melihat, saudaraku, dengan melangkah dengan resiko yang begitu berat, begitu besar seperti ini, Abraham tetap yakin pasti Tuhan ada di pihaknya, Tuhan pasti membelanya, Tuhan pasti menolongnya. Dan pada akhirnya benar, Tuhan menolong. Ekonominya diselesaikan. Tuhan memberkati dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk akal di pikiran kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang di luar Tuhan untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk mencukupkan keperluan dan kebutuhan kita. Sekalipun nanti di dalam era konflik bagaimana Sarai pada akhirnya diambil oleh Firaun, Tuhan menunjukkan pembelaannya. Akhirnya turun kepada Firaun dan kerajaannya, dan Sarai dikembalikan kembali kepada Abraham. Disitulah Abraham diluputkan dari yang namanya bencana kelaparan. Saudaraku, menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita, diperhadapkan dalam hidup kita, itu sesuatu yang saya percaya ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang Tuhan akan bukakan bagi kita. Abraham sudah berhasil melewati masa-masa sulit, yaitu masalah ekonomi. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Amin, saudara. Ya, kita percaya bahwa janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang percaya bukan berlaku hanya bagi Abraham. Saudara yang percaya kepada Tuhan, janji itu berlaku bagi kita. Karena itu kita berani menyelesaikan konflik. Jangan ada di antara anggota keluarga kita yang bertengkar hanya masalah uang, masalah ekonomi, masalah makanan. Ayo kita selesaikan dengan baik. Ayo kita duduk bersama-sama, kita runding, kita diskusi, kita berdoa, kita menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Selesaikan masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga kita dengan jalan Tuhan, dengan berkat dan hikmat daripada Tuhan. Konflik yang kedua adalah konflik keluarga, saudaraku. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Antara dan keponakan, antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, tidak boleh ada pertengkaran, saudaraku.
Kita ini saudara dalam Tuhan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting adakah kita niat berdamai. Seringkali keluarga menjadi rapuh hidupnya, nggak ada kekuatan, nggak ada pertahanan untuk menghadapi masalah. Karena apa? Dalam keluarga terjadi benturan, terjadi konflik, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi iri hati, kepentingan diri sendiri. Ini penyebab kehancuran dalam hidup seseorang. Kalau saudara dan saya mau selalu berkemenangan, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh saudara, baik itu masalah suami istri, orang tua dan anak, kakak adik, menantu mertua, ayo kita berdamai. Ayo kita saling mengalah. Ayo kita saling merendahkan diri, supaya saudara dan saya kita hidup selalu berkemenangan. Abraham tahu resep ini, cara ini. Ini adalah cara yang sangat berbahaya kalau tidak cepat diselesaikan, yaitu masalah konflik. Konflik itu sumbernya dari apa? Harta, saudaraku. Sumbernya dari apa? Dari ekonomi, dari keuangan. Kita sudah mendengar ada begitu banyak orang bertengkar masalah duit, bertengkar masalah ekonomi. Dijauhkan kiranya dari hadapan Tuhan, dari hidup kita sekalian, untuk mempermasalahkan masalah keuangan. Ayo kita belajar jujur dalam keuangan. Ayo kita belajar benar di dalam keuangan. Satu dengan yang lain, tidak boleh ada yang curang, tidak boleh yang akal-akalan, tidak boleh ada yang melakukan cara-cara yang tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku, selesaikan konflik ekonomi, selesaikan konflik keluarga, maka saudara pasti hidup berkemenangan. Yang paling terakhir, yang terakhir adalah berani berkorban. Saya akan sampaikan ada 2 jenis korban yang harus berani kita lakukan. Yang pertama, korban harta. Coba saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Saudaraku, orang yang sudah menang dengan konflik ekonomi, konflik keluarga, dia sudah tidak terikat dengan yang namanya harta benda. Dia boleh jadi orang kaya, tetapi dia tidak terikat dengan kekayaannya. Tetapi hatinya sudah berpaut kepada Allah. Karena itu berani berkorban. Yang pertama adalah berkorban harta. Sekali lagi, berani berkorban harta. Bagaimana dengan saudara? Saya memperhatikan ada banyak orang yang hidupnya sangat pelit, kenceng, punya tangan itu tangan yang begitu pelit, begitu kenceng dengan yang namanya uang. Dia menganut asas hemat pangkal kaya. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Kalau engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak akan menuai. Hukumnya Tuhan jelas. Abraham, pada waktu dia merasa dirinya kecil, tidak berdaya menghadapi bangsa-bangsa yang berkoalisi begitu besar, yaitu persekutuan bangsa koalisi Kedorlaomer, dan dia mengalami kemenangan. Dia menjara harta yang begitu banyak. Dia yakin bahwa keberhasilan dan kemenangan dalam hidupnya itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena itu dia ambil berkat yang begitu banyak itu, saudaraku, ambil 10%, dipersembahkan, diberikan kepada Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi. Saya tidak berbicara tentang perpuluhan, tetapi saya berbicara tentang berani berkorban. Saudaraku, karena orang sekarang ini, kalau orang memang dasarnya pelit, tidak mau berkorban, selalu hitung-hitung detil, tujuannya pengen benar, itu ada baiknya. Tetapi kalau hitung-hitung tujuannya supaya tidak bisa memberi, nah itu masalahnya. Dijauhkan kiranya dari kita untuk memiliki hati dan sikap yang demikian. Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama
memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa memberi, saudara, itu pun karena pemberian Allah. Saudaraku, saya seringkali mengingatkan kepada kita bahwa komposisi berkat, komposisi harta benda, komposisi keuangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu secara sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama, benih untuk ditabur. Yang kedua, roti untuk dimakan. Kalau benih itu artinya untuk ditabur. Ia menyediakan benih bagi penabur. Kalau saudara penabur, saudara tidak akan pernah kekurangan benih, karena yang menyediakan adalah Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan roti untuk dimakan. Artinya itu jatah kita, bagian kita. Nah, saudaraku, kita seringkali rakus, benihnya dimakan, rotinya dimakan, kita tidak berani berkorban, tidak berani menabur. Dan ini merupakan sebuah cara yang seringkali kita lakukan. Kita anggap kita rugi kalau kita menabur, kita anggap kita rugi kalau berkorban. Padahal di dalam kita berkorban, kita berani memberi, di situ, saudaraku, letak kekuatan, keyakinan iman kita terhadap janji Allah. Dan itulah yang akan selalu memberikan kemenangan, supaya hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita tetap kuat, tetap sehat, saudara tetap dicukupkan oleh Tuhan. Berani berkorban pertama adalah korban harta. Yang kedua adalah korban hidup, yaitu hidup kita, nyawa kita. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudaraku, ayatnya cukup panjang tapi saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara perhatikan di sini. Kalau Abraham berani berkorban harta, mungkin saudara berkata, wah itu biasa. Tetapi saudaraku, yang terbaik dari hidup Abraham yaitu anaknya. Anak yang tunggal, anak yang dikasihi, anak yang sudah lama dijanjikan oleh Tuhan untuk menantinya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sekarang diminta oleh Tuhan. Itu pun Abraham berikan. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu mau saudara dan saya memiliki hati yang rela berkorban, berani berkorban. Dan apa saudaraku? Kualitasnya adalah yang terbaik, yang paling disayangi, yang paling berarti dan berharga dalam hidup kita. Yang paling berharga dalam hidup saudara apa? Yang paling berarti dalam hidup saudara apa? Yang paling disayang dalam hidup saudara apa? Pada waktu Tuhan minta itu, saudara berani berikan atau tidak? Atau justru saudara terikat dengan semuanya itu? Karena itu saudaraku, poin yang terakhirnya adalah berani berkorban. Saya akan menyampaikan yang terakhir hasilnya saudaraku, yaitu dari Kejadian 22 ayat 16-17, firman-Nya berkata demikian. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oh, luar biasa. Pada waktu Abraham berani melakukan 3 hal tadi, janji Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan engkau menerima otoritas untuk menduduki kota-kota musuh. Ada kuasa, ada wibawa yang membawa kehidupan Abraham selalu berkemenangan. Dan hal yang sama Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita juga lakukan bagian kita saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap berdoa, mari kita tetap beribadah, mari kita tetap berkorban, mari kita tetap melayani, mari kita tetap menjadi berkat. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa agar Tuhan memberkati kita semua. Bapa Sorgawi, kami bersyukur saat ini Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu dan pesan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih buat nasihat yang begitu jelas bagi kami. Kami percaya seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini, mereka boleh diberkati dengan kekuatan yang baru, dengan keberanian yang baru, berani melangkah, Tuhan, berani menyelesaikan konflik masalah, berani menyelesaikan Tuhan hal-hal yang harus diselesaikan. Kami percaya anugerah Tuhan limpah, pengurapannya mengalir, kekuatan yang baru dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami sebentar bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami nyatakan shalom Indonesia. Kami nyatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Diberi hikmat, diberi kekuatan, diberi kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah penting, keputusan-keputusan penting menghadapi COVID-19 agar Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Karena itu mulai tempat ini kami mau menyatakan kata-kata iman kami. Kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia diberkati, Indonesia aman. Terima kasih dokter dan seluruh tim medis yang sedang bekerja keras, diberkati, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah, Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, saudara yang sakit angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima urapan kesembuhan, terima mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mengakhiri ibadah saat ini, kami menengadahkan wajah kami, mengangkat kedua belah tangan kami, menaikkan syukur kami kepada-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, terima berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuasa Roh Kudus turun melimpah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang, apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.